Mau dosanya diampuni? Akui dosa-dosamu dan terimalah Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube Simeon Sulistyo. Bapak Ibu Saudara, kita masih dalam rubrik Yuk Tanya Alkitab. Kali ini kita akan bahas apa? Kali ini saya mau bahas satu pertanyaan yang mungkin pernah diajukan oleh orang-orang yang mempertanyakan tentang kekristenan, ya, atau bahkan mungkin orang Kristen sendiri mempertanyakan hal ini. Yaitu kira-kira pertanyaannya seperti ini. Kalau Tuhan itu Maha Kasih, kenapa Dia tidak mengampuni saja, tinggal mengampuni saja dosa manusia begitu? Kenapa kok harus ada Yeshua yang harus turun ke dalam dunia untuk menebus jiwa setiap manusia? Kenapa ada pertanyaan ini? Saya menduga, ya, itu ada dasar mereka ini adalah dari penafsiran satu ayat yang ada di dalam Alkitab, dan mereka menafsirkan secara serampangan gitu ya, secara ngawur gitu kan. Di dalam Yesaya 1 ayat 18 ini yang bisa saja mereka pakai hal ini gitu. Yesaya 1 ayat 18 katakan, datanglah sekarang dan biarlah kita berperkara bersama. Yahweh berfirman, sekalipun dosa-dosamu seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun memerah seperti lembayung akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi dipikirnya ya udah diampuni aja gitu ya. Di sini kan katanya, ayo berperkara, sekalipun dosamu merah nanti akan jadi putih, sudah jadi langsung teling gitu aja gitu kan. Tanpa manusia ada bagiannya yang harus dilakukan, dan juga ya hanya bahkan mungkin tanpa minta ampun terus diampuni begitu ya. Ya ini kan bukan itu kayak gini, itu kan konsepnya manusia gitu kan. Itu bukan konsep kasih yang Tuhan punya, saudara. Nah, bahkan di dalam ajaran yang lain pun mungkin ini orang non-Kristen juga mempertanyakan hal ini. Tentu saja bahkan dalam ajaran mereka sendiri pun kalau orang mau diampuni, ya orang harus melakukan ini itu, ritual inilah, harus itulah, ya kan? Artinya kan juga ada bagian manusia yang harus dilakukan gitu. Jadi tidak hanya pokoknya diampuni teling gitu aja, kok enak gitu kan. Ingat bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang penuh kasih dan juga adil, ya. Dan ya satu lagi, ada juga pertanyaan ini muncul, kenapa? Karena mereka hendak mengatakan bahwa konsep pencurahan darah untuk menghapus dosa itu katanya itu dari paganisme katanya. Padahal justru paganisme lah yang mencontek konsep ini dari Alkitab gitu. Dan saya akan tunjukkan bahwa konsep penghapusan dosa dengan mencurahkan darah itu sudah ada sejak zaman Adam dan Hawa. Sudah ada. Nah, kita lihat buktinya. Di dalam Kejadian 3 ayat 21 dikatakan, dan Yahweh Elohim membuat pakaian dari kulit untuk Adam dan istrinya dan mengenakannya kepada mereka. Nah, di sini inilah pencurahan darah pertama kali untuk manusia, yaitu dengan Bapak Yahweh membuat pakaian dari kulit domba ya. Ini menurut sejarah itu adalah kulit domba gitu. Ya, ada domba pertama kali yang dikorbankan untuk kulitnya dibuat sebagai pakaian Adam dan Hawa, saudara. Dan
konsep ini, jadi konsep ada pencurahan darah untuk menutupi atau menghapus dosa gitu. Nah, ini diperjelas, konsep ini diperjelas di dalam Keluaran 29 ayatnya yang ke-36. Di sana dikatakan, dan haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan sebagai persembahan penghapus dosa setiap hari pada hari-hari pendamaian itu, dan engkau harus menyucikan di atas mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya, dan engkau harus mengurapinya untuk menguduskannya. Nah, saudara, ini banyak ayat-ayat yang mengenai tentang korban penghapus dosa atau persembahan penghapus dosa ini. Kalau saya lihat di dalam Alkitab, ini ada sekitar 112 ayat di dalam Perjanjian Lama yang berbicara mengenai bahwa ada korban penghapus dosa. Jadi ada pencurahan darah untuk menghapus dosa. Oke, sampai di sini terjawab ya pertanyaannya atau argumen yang dilontarkan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan kita. Itu seperti itu, sudah jawab ya. Lalu kaitannya dengan Yeshua itu apa? Nah, Yeshua ini adalah sebagai imam besar dan sekaligus sebagai anak domba Elohim yang melalui darahnya ini sanggup menghapuskan dosa. Di dalam Ibrani 9 ayat 11 sampai 14 katakan, tetapi Hamasyah yang datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan segera datang melalui tabernakel yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Itu artinya bukan termasuk ciptaan, bahkan dia telah masuk sekali untuk selamanya ke dalam tempat maha kudus untuk memperoleh penebusan kekal, tidak dengan darah domba jantan dan anak lembu, melainkan dengan darahnya sendiri. Sebab jika darah domba jantan dan lembu jantan serta abu lembu muda yang memerciki mereka yang najis itu dapat menguduskan sehingga suci secara lahiriah, betapa lebihnya darah Hamasyah yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri tanpa cacat kepada Elohim dan menyucikan hati nuranimu dari perbuatan-perbuatan yang mati untuk beribadah kepada Elohim yang hidup. Satu lagi dalam Ibrani 13 ayat 11 sampai 12. Dikatakan, sebab binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke dalam ruang maha kudus oleh imam besar karena dosa, tubuh-tubuhnya dibakar di luar perkemahan. Karena itu pula Yeshua, agar dia dapat menguduskan suatu umat dengan darahnya sendiri, maka dia telah menderita di luar pintu gerbang. Jadi Yeshua ini perlambang anak domba yang dikorbankan. Selain juga dia sebagai imam besar itu. Ya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan awal, kalau Tuhan Maha Kasih, kenapa tidak diampuni saja dosa-dosa manusia, begitu kan? Nah, kita lihat bahwa Bapa Yahweh atau Tuhan yang orang Kristen sembah itu adalah Tuhan yang tidak hanya penuh kasih, tetapi juga Tuhan yang adil. Ingat, setiap dosa itu ada konsekuensinya, setiap pelanggaran ada konsekuensinya. Nah, sekarang kita lihat dulu bukti kasihnya. Bukti kasih bahwa Yahweh adalah Tuhan yang penuh kasih, yaitu apa? Dia rela turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 katakan, sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup kekal. Dan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa-dosa kita, Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampunkan kepada kita dosa-dosa itu dan membersihkan kita dari segala ketidakadilan. Artinya ini bukti-bukti kasih Bapa Yahweh kepada umat manusia. Dan sekarang kita lihat keadilannya itu di mana? Kita lihat di dalam Galatia 6 ayat 7. Janganlah kamu disesatkan, Elohim tidak dapat diolok-olok, karena apa saja yang seseorang taburkan itu juga akan dia tuai.
Jadi kesalahan kita itu juga akan bisa kita tuai gitu kan. Dosa yang kita perbuat itu ada konsekuensinya. Dan di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Elohim ialah hidup yang kekal di dalam Hamasyah Yeshua Tuhan kita. Jadi upah dosa itu maut gitu. Setiap orang itu berdosa dan dia upahnya, mereka itu adalah upahnya maut. Semua orang yang berdosa itu harusnya masuk ke dalam maut. Tetapi karena ada Yeshua yang menggantikan, mencurahkan darahnya demi semua manusia, maka manusia tidak harus masuk ke dalam maut itu secara rohani ya. Kalau secara tubuh mungkin bisa saja orang itu akan meninggal, tetapi Tuhan katakan dia akan hidup meskipun dia mati. Maksudnya bagaimana? Rohnya akan tetap hidup bersama dengan Tuhan Yeshua meskipun tubuhnya mati, begitu. Ya, Tuhan tahu bahwa manusia ini tidak mungkin bisa menyelamatkan diri sendiri, nggak bisa. Ya, nggak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri, karena kebaikan yang dilakukan manusia tidak mampu menyelamatkan. Kebaikan, kesalahan manusia itu nggak bisa membawa manusia untuk masuk surga gitu. Di dalam Yesaya 64 ayat 6 katakan, namun kami semua menjadi seperti orang yang najis, dan semua kebenaran kami seperti kain yang najis, dan kami semua layu seperti daun, dan kejahatan kami seperti angin mengembus kami. Jadi jelas bahwa kebaikan manusia itu malah justru seperti kain yang najis, tidak bisa menyelamatkan. Kebenaran manusia tidak bisa menyelamatkan kehidupannya. Dan di dalam Titus 3 ayat 5 dikatakan, bukan atas dasar perbuatan-perbuatan yang ada dalam kebenaran yang telah kita lakukan, melainkan berdasarkan rahmat-Nya dia telah menyelamatkan kita melalui permandian kelahiran kembali dan pembaruan Roh Kudus. Jadi jelas sekali bahwa kebaikan kita, kesalehan kita tidak bisa membawa kita selamat masuk surga. Nah, terus tadi dikatakan kok harus ada bagian yang kita lakukan. Loh iya, setelah kita diselamatkan oleh Yeshua, masa kita ya diam saja? Kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya gitu lah. Sudah diampuni, sudah diselamatkan, tapi kita sendiri tidak mau melakukan bagian kita. Sudah diselamatkan kok leha-leha malah hidup seenaknya sendiri, ya jelas tidak bisa dong, ya nggak fair dong. Sudah diselamatkan enak-enakan hidupnya sembarangan kok masuk surga, nggak fair dong. Maka harus tetap ada bagian yang harus kita lakukan, bukan untuk selamat, tetapi bukti bahwa kita ini menerima keselamatan itu, gitulah. Oke? Dan oleh karena inilah, maka dia rela datang untuk menyelamatkan manusia. Dalam Markus 10 ayat 45 dikatakan, sebab anak manusia pun datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan perhatikan ini, untuk memberikan jiwanya sebagai harga tebusan ganti banyak orang. Jadi jelas sekali bahwa setiap orang sudah berdosa dan mereka harus ada konsekuensinya, yaitu maut. Tetapi Yeshua sudah mencurahkan darahnya ganti kita. Nah, tinggal kita hidup di dalam kebenarannya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan selamat. Seperti itu. Jadi, mau dosanya diampuni, akui dosa-dosamu, dan terimalah Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe yang belum subscribe. Dan kalau saudara merasa diberkati, silahkan sebarkan video ini supaya mereka juga boleh mendapatkan berkat. Tetap kuat di dalam iman kita kepada Yeshua Hamasyah. Bapak Yahweh dalam nama Yeshua Hamasyah memberkati kita. Sampai jumpa di dalam video berikutnya. Shalom.